Kalian rakyat jangan mau dibodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagikan nama, sama-sama kita tolaki ini sama-sama kita kepulauan ini kan nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih ganti nomor HP. Ada begitu di sini? Ada. Kalau salah kenapa kau pilih? Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Mulai sekarang kita sibukkan dirimu dengan urusan masing-masing. Bayar cicilan. Karena capres tidak akan bayarkan punya cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu kata-kata satu paket. Kau sampai sekarang masih musuh sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu ya sih yang bedeng-bedeng. Kalau tim sukses waktu campur menjadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya dengan capres, kamu buat musuh, apa kau dapat? Pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Bupati Surududin Gangga STMM dan Bapak Wakil Bupati Pak Rasid Esos MSI Korporasi. Sudah ngomongkan menjadi bupati berkali. Biasanya begitu biasanya. Ibu Raja Siti Khadijah Esos MSI Sekretaris Daerah. Oh ya tadi. Dan yang paling kita hormati Ibu Bupati, Ibu istrinya Pak Surududin, yang insya Allah dilantik yang akan datang. Sampai katakan dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh. Dialah qalbi, hati. Berarti baik tidaknya pejabat, anggota DPR, ASN, tentara, polisi, masyarakat, baik tidaknya bergantung hati. Kalau hatinya baik, insya Allah caranya tidak kasar. Kalau hatinya sehat, insya Allah di mana-mana dia senang. Tapi kalau hatinya sakit, bicaranya kasar. Di mana dia berada orang jengkel sama dia, itu sakit hatinya. Nah, pertanyaan kita, hati kita ini yang hadir sakit atau sehat? Sakit atau sehat? Sebelum jawab, kita mau tahu jenis-jenis penyakit hati. Jenis-jenisnya. Kalau sudah ditahu jenis penyakit hati, kasih aku cocok. Oh, saya tidak kenal. Oh, saya juga tidak kenal. Oh, saya tidak. Semua kenal saya. Ya kan? Baru kita ubah dengan zikir. Nah, penyakit hati ini penting.
yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat rambu-rambu, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Ya toh, pada otak yang cek. Satu kali kau sakiti masih, dua kali kau sakiti hati ini, tiga kali kau sakiti badan. Ya, oke. Bapak Ibu, di kantor bupati ada pengumuman yang menulis pengumuman dan bupati tangannya Pak Bupati, yang melihat salah kecil mata, yang berpikir otak. Tapi begitu ada mau dibacakan pengumuman, apa dia bilang? Perhatian. Tidak ada bilang perotakan. Itu berarti memang ini hati baca. Nah sekarang apa saja jenis-jenis penyakit hati? Yang pertama paling besar, al-mutakhawil bis-sholat, yang menganggap enteng sholat. Itu inti. Pak, dengar baik-baik. Sholat tiangnya agama. Ya tahu, dari kecil kita tahu. Berarti kalau ada orang tidak sholat, dia menentukan agamanya. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak pernah sholat. Kenapa? Kalau anakmu tidak ada sholat, dia menentukan agama di rumahmu, sehingga uangmu banyak, jabatanmu tinggi, rumahmu mewah, tapi tidak ada anak yang patuh sama kamu. Kenapa? Itu agama di rumahmu. Itu rumahnya mewah, jabatannya tinggi, anaknya tidak sholat, butuh agama. Apalagi kalau yang miskin, rumah kontrak, tidak sembahyang kau lagi. Lebih baik pelihara kambing daripada pelihara anak yang tidak sholat. Kenapa? Kalau kambing bisa dijual, kalau kambing bisa kau potong, dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto, tulangnya jadi kondro, kakinya sop gigi, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, kulitnya jadi perhiasan, tanduknya perhiasan, pelernya bakar obat tua. Iya toh? Iya. Tapi kalau anak udah sholat, kau mau apa? Mau jual? Siapa beli? Mau dipotong? Siapa mau makan? Maka saudaraku, biarkan anakmu tidak punya pegawai negeri, tapi dia sholat. Biar anak kita pegawai honor, tapi sholat. Saudara, sholat. Ada di sini naik pangkat jabatan? Banyak yang mau mencari duka sama Pak Bupati. Sebentar lagi beliau habis jabatannya. Ya. Biar Pak Bupati suka kok, kalau istrinya nggak suka kok, nyala nih kamu. Apalagi kalau dari ibu saya tidak mau lihat itu pokoknya saya tidak mau lihat lagi di ruangan. Tahu lancur bapak.
dipanggil sama Pak Bupati, apa salahmu sama ibu ini? Kalau suka sekali tuh, kau tahu di saya tidak takut sama ibu tuh. Mana ada laki-laki tidak takut sama istrinya? Dulu waktu pernah saya ibu, saya tidak takut sama istriku. Demi Allah saya tidak takut. Cuma istriku lebih berani dari saya. Tapi bagaimana Allah mau sayang sama kamu kalau kau tidak sholat? Begitu juga nanti kalau kau memilih pemimpin di Konawe Selatan, lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, biar nak kasih kau sembako jago pilih. Contoh lagi, Pak Bupati ada jalan tuh, ada biasanya 2, 1 pagi, 1 malam. Itu kan mana kau buat? Mana kau buat? Ini kalau dipanggil Pak Bupati, dia lagi duduk makan cak goreng. Ajudan. Makan dengan bulan-bulan ini, iya dong. Begitu takutnya sama bupati, pada bupati 10 tahun saja. Lewat dari 10 tahun, bukan lagi bupati. Kalau dia tetap pakai ini yang Garuda, setelah 10 tahun pakai, dia bilang orang sudah sakit. Pernah enggak Pak Bupati tahu dia ajudan? Dulu Pak. Ini nama tunggu dikasih pindah ke Aceh. Ajudan, Bapak tanya sejibuk. Dia toh, pada Bupati ada dia jabatan. Saya bakti baik sama Pak Lawasi, Gubernur. Dia Bupati Jago. Atau Pak Bupati lah saya dibawain di sini. Saya datang ke Konawe Selatan. Pak Bupati, assalamualaikum. Saya ada di bandara. Oh ya, kenapa Ustaz? Saya mau keliling-keliling ini ke Konawe Selatan, tidak ada mobilku, kasihan. Lalu Pak Bupati, waduh, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang, jangan cemas. Tenang nih Pak Ustaz. Pak Bupati telepon, ajudan siap Pak Bupati. Itu ada Ustaz Dasar di bandara, kau bawakan mobil full tinggi, jangan lupa kasih juga pembeli-beli. Setengah jam kemudian datang ajudan, assalamualaikum Ustaz. Tapi Ustaz, ini kendaraan dari Pak Bupati, silakan Pak Ustaz pakai sampai Pak Ustaz pulang. Ini ada juga pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas? Sebaliknya ada orang dari bawah, tidak pernah mengenal Pak Bupati, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar namanya, mendarat di bandara. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pinjam dulu mobilmu Pak Bupati. Siapa nak telepon Pak Bupati? Kapolres. Tangkap itu penipu. Tidak tahu tiba-tiba pinjam mobil, tangkap, pasti penipu. Begitu juga kalian, tidak pernah sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah, ya Allah capek sudah,
capek Tuhan hadapi rasanya hidupku ya Allah. Allah sampaikan, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Jelas. Jadi kalau ada di antara kita hidup tidak mau berhenti susah, banyak persoalan, tidak bisa tenang, itu karena aku tidak sholat. Lalu kenapa ketika Allah panggilkan dia, hayya 'alas sholat, sini kau juga, sini. Tapi apa jawaban juga? Bupati saja tidak berani mau kasih tunggu. Masa Allah yang kasih kau nyawa, yang kasih kau kesehatan, yang kasih kau nikmat, yang kasih kau ini tunggu, masa kau suruh tunggu? Allah panggil lagi, hayya 'alal falah. Pak Kadis, sini dulu. Tahu tak artinya itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau yang kamu mau. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini kau, saya kasih kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lama-lama. Ya sudah, ya suruh menunggu dari subuh sampai sangat datang. Pantas 30 tahun kau jadi ASN, tidak bisa pun lepas dari kredit. Mana ada esensi negara kredit? Resanya ada seminggu sekali uang. Itu koin ASN kan, dan bilang kalau begitu ASN kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makanya sarilaun, tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit sami, tanggal 21 sampai 30 sandon, rumah sakit kepala, jadi habis cicilan seluruh berasa. Ayo ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap diri sholat. Kalau kau tidak sholat, tidak ada. Bapak jadi tentara, tugas ke tempat tugas yang tidak baik, ada pilihan, ada pensiun, selesai. Jadi pegawai tidak disenal sama bupati, dan tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah tidak usah masuk ke kantor, tunggu saja selesai bupati, baru kita tanding lagi. Tapi kalau masuk umur ada pilihan, ada masuk umur, tidak ingat keluar deh. Begitu kau keluar, hilang kau satu dunia. Penderita di dunia masih ada batas. Tapi kalau kau tidak sholat, masuk umur, itulah puncak penderitaan. 2. Penyakit hati yang kedua, apa itu? Ghibah. Apa itu ghibah? Gosip. Ini. Itu Pak Ibu Bupati kalau kumpul begini ibu-ibu itu, banyak sekali cerita. Dia tak gosip orang, tapi dari masuk pintu dari dia. Dari kepalanya sampai kaki. Dia tak gosip tapi mulutnya dong. Lewat lagi orang. Biasanya dekat pilkada banyak orang pada dosa. Kenapa? Bercerita kejelekan orang. Biar mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, kalau tidak suka jangan mau jelek-jelek aja pilih, selesai. Ya, kalaupun kau suka, pilih yang kejelekan orang.
sendiri kalau Cilacap. Semua itu sukses ini Pak Bande-Bande. Gampang. Kami sudah kuasai 3 kecamatan. Tahu mau maju kalau 3 kecamatan, pendapat diri Bapak itu. Kalau kau senang jagoanmu, silakan kau jagokan, dan kau berserah orang lain. Kalian rakyat jangan bodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagi kartu nama, sama-sama kita tolaki ini sama-sama kita kepulauan, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih ganti nomor HP. Ada begitu di sini? Ada. Masalah kenapa kau pilih? Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Saatnya 00. Mulai start kita sibukkan dirimu dengan urusanmu masing-masing. Bayar cicilan. Karena capres tidak akan bayarkan kau punya cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu kata-kata satu paket. Kau sampai sekarang masih waktu musuh sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu biasanya yang bedeng. Kalau tim sukses waktu campur menjadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya beda capres, kamu buat musuh, apa dapat? Pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya, ghibah, hindarkan cerita kejelekan orang. Karena menceritakan kejelekan orang, meskipun dia jelek, tetap dia tidak mau dicerita kejelekannya. Biasanya kita sopan sama anaknya orang, tapi sama anak sendiri kasar. Sama anak tetangga, Assalamualaikum dek, gimana kabarmu? Baik-baik om, sehat walafiat ya, hati-hati di jalan. Iya om, itu anaknya tetangga. Giliran anak kita di rumah, goblok memang ini anak ini. Rugi saya lariinkan kamu. Andai saya tahu begini, saya tidak lahirkan kamu. Gimana? Marah boleh, tapi jangan maki. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak bentol. Tabrak betul beca. Kalau marah, doakan yang baik. Aku, mudah-mudahan kau jadi hafiz. Anakku, mudah-mudahan kau jadi pengusaha beriman. Itu sumpahnya ibu-ibu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Kasih nama yang baik. Jangan kasih makan barang haram. Yang ketiga, kasih teladan. Awas ya, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 15 menit kemudian dia panggil anaknya, nak, sini dulu, kau pergi belikan saya rokok. Ada perokok di sini? Ada? Saya doakan kalian sembuh dari rokok. Biasa saya lihat itu orang perokok kayak orang belin-belin. Ini aja kerjanya. Sekali-kali kokunya. Kasihan itu uangmu 30.000 kau buang-buang. Hei, yang perokok saya doakan kalian sembuh perokok. Nggak jalan otakku Ustaz kalau nggak merokok, bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu kalau siang. Kalau kau pikir rokok baik, panggil anak istrimu merokok pagi-pagi bareng-bareng.
Saya doakan kalian berhenti merokok. Ibu bapak pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Sering. Kalau orang wafat keluar 3 hal. 1, harta. Seluruh harta keluar, mobil. Ada yang masuk temannya di kubur? Ada? Tidak ada. Cere aja ketinggalan, dia bilang istri, cere ambil, bawa pulang. Ya. 2, siapa yang ngantar lagi? Keluarga, anak, famili, saudara, teman kantor datang ngantar. Ada yang mau masuk ke kubur? Meskipun waktu hidup dia bilang kita akan sehidup semati, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Pret. Tidak ada yang mau ikut ke dalam. Yang ketiga, amal kebaikan dan keburukan. Pergilah kita, seluruh pengantar ikut pulang ke rumah masing-masing. Jabatan sudah mulai diganti kalau bapak pejabat. Harta, kalau punya harta mulai diperebutkan oleh anak dan istri kita. Begitu masuk kubur kata Nabi, 3 saja mengantarmu, tapi 1 yang tinggal menemanimu, 2 pulang. Masuklah kita di kubur. Ibu-ibu, kalau saya pergi merantau ke Sunda, orang Bugis merantau ke Sunda, ternyata tidak bagus perasaan saya, tidak cocok saya di sana. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Saya balik lagi ke Sulawesi. Kalau orang Jawa merantau ke Sunda, ternyata sampai di Sunda dia tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Iya. Orang Jawa Barat merantau ke Jakarta, di Jakarta tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Jawa Barat. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Tidak nyaman, balik lagi deh. Ibu balik, lari satu kampung. Pocong. Iya. Maka begitu masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 perkara. Ini baru dikubur, belum akhirat, Bu. Itu baru dikubur. Kubur itu alam transit. Berapa lama kita dikubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Sepupu kita, paman kita, leluhur kita yang sudah lebih dulu jadi arwah, mereka menunggu 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, mereka masih menunggu di alam kuburnya. Bagi orang yang beriman, alam kuburnya kata Nabi seperti pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Bu? Saya masih ingat, Bu. Masya Allah, selalu saya mau ulang. Tapi bagi mereka yang tidak beriman dengan baik, alam kuburnya seperti orang sakit gigi. Mana orang sakit gigi, Bu? Aduh, lama betul pagi. Kalau pengantin baru, cepat betul pagi. Masuk di alam kubur, kata Nabi, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 perkara. Berapa, Ibu? Berapa? 1, kata Nabi, anakmu yang soleh dan soleha. Begitu bapak masuk kubur, ibu masuk kubur, siapa doakan? Anak. Teman, coba lihat kalau ada grup WhatsApp-nya bapak, ada teman meninggal, dia doakan? Tidak, dia cuma copy paste, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan mengetik doa, jangankan mengucapkan doa, ngetik doa saja dia malas. Dia cuma copy paste, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu dia hapus nomor telepon kita, dia blokir. Kenapa? Karena takut nanti ada WhatsAppmu masuk. Teman
temanmu yang selalu kau temani diskusi, yang selalu kau temani ngopi, yang selalu kau temani jalan, begitu kau wafat, tidak akan dia ingat kamu. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Sayalah contoh. Setelah wafat bapak saya, serasa ingat saya tidak pernah dalam sujud sholat 5 waktuku, saya tidak berdoa untuk bapak saya. Maka ibu-ibu, siapa yang doakan ibu kalau wafat? Suami. Kawin lagi. Oh, dia dengar, Mas Diki, dia dengar istri saya ceramah ini. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan mati, kamu mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, ku peluk dia. Dengar kau baik-baik. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, prank. Ini ibu-ibu, kalau ibu mati jangan harap suamimu doakan kamu. Dia sudah enak dengan istri barunya, pirang rambutnya, seksi bodinya, mulutnya musuh. Ini bapak-bapak, siapa yang doakan kita, Bu? Anak. Itu kalau anakmu soleh-soleha. Kalau anakmu tidak beres agamanya, tidak bakal dia doakan kamu. Dia datang siara kubur, datang update status, OTW siara. Sampai di kubur, selfie. Goodbye my mommy. Maka didik anakmu jadi soleh dan soleha. Ibu-ibu, saya tanya, bisa ndak anakmu jadi bupati tidak pernah ikut pilkada? Bisa ndak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Bisa ndak anakmu jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa ndak anakmu jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha tanpa dokter? Bisa ndak anakmu soleh dan soleha tanpa polisi? Bisa. Berarti menjadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih gampang dan murah daripada jadikan tentara polisi. Tapi sayang, seribu sayang, ibu-ibu sekarang tidak menjaga anaknya. Ibu-ibu dulu, anaknya 9, anaknya 13, tapi bisa dia didik dengan baik. Tidak punya babysitter, bikin kopi aja repot. Sekarang kenapa ibu-ibu cuma 2 anaknya tidak bisa diurus? Ada rumah dinasnya, ada kendaraan dinasnya, ada pembantunya, ada babysitternya, tapi kenapa anaknya cuma 2 tidak bisa dididik? Maka saya bilang kalau banyak koruptor di Indonesia itu karena ibu-ibu gagal mendidik anaknya. Bu, kalau kau mati siapa doakan? Suami. Jangan kau harap itu suamimu. Bohong itu kalau dia tidak kawin lagi. Ya, maka didik anak. Jadikan anakmu soleh dan soleha. Gimana caranya? Begitu lahir, pertama kasih nama yang baik. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bodoh, beleng-beleng. Gimana kita kalau mau jadi caleg tidak ada nama? Coblos saya, siapa? Anu. Siapa? Anu? Anu siapa? Nama penting. Kalau ada orang mengatakan apa arti sebuah nama, itu kampanye menyesatkan. Dari nama saya bisa tahu minimal 2. Suku, agama. Kalau ada orang, siapa namamu? Misal, siapa namamu? Mas Karyo.
biasanya Jawa. Siapa namamu? Kang Didi, biasanya Sunda. Siapa namamu? Labaco, Bugis. Iya. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Nama penting. Dari nama saya bisa tahu sukunya. Dari nama saya bisa tahu agamanya. Siapa namamu? Abdurrahman, 99% pasti muslim. Siapa namamu? Siti Fatimah, pasti muslim. Siapa namamu? Bertus Magaluntung Tunjung. Biasanya bukan orang Islam ini. Nama penting, berarti lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik ada nama doa di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang panggil, wahai mutmainnah, orang doakan kamu, wahai kau jiwa yang tenang. Kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama artis. Coba lihat tuh artis sebagian, Pak. Kalau Ramadan dia jadi soleh, pakai jilbab, menangis dia cerita dosanya. Selesai lebaran, hampir dia telanjang lagi. Nama yang kasih nama yang baik. Lahir nama, telepon Ustaz. Ustaz, saya punya nama anak, kasih nama. Ustaz kasih nama, jangan lagi protes. Nggak gaul itu Ustaz. Sudah, ngapain kau telepon lagi saya? Kasih nama yang baik. 2, kasih makanan yang halal. Maka istri yang baik, datang suaminya bawa nafkah, pertanyaan pertama, halal tidak? Halal tidak ini, Pak? Istri yang baik datang suaminya, kenapa 5 juta? Biasanya cuma 4 juta. Dari mana ini 1 juta, Mas? Halal tidak? Halal deh, ini jeripaya saya, masuk. Halal tidak? Samar-samar, jangan bang, yang satu-satunya kau makan sendirilah. Saya tidak mau kasih makan anakku barang-barang haram. Bisa, Bu? Bisa, Bu? 13. Bisa? 1 juta bisa, 20 juta? Bengkok mukamu. Sebentar urusan halalnya dari sini bang, beli cincin. Jangan. Hidup sekali. Bayangkan kalau ibu makan uang haram, ke pasar tiba-tiba ditabrak mobil, pak! Mati. Tidak ada yang jamin ibu mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada barang haram di dalam perutmu. Hati-hati. Jadi kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, 1, kasih nama yang baik. 2, jangan kau kasih makan uang haram. 3, kasih teladan. Biasanya kita sopan sama anaknya orang, tapi sama anak sendiri kasar. Sama anak tetangga, Assalamualaikum dek, gimana kabarmu? Baik-baik om, sehat walafiat ya, hati-hati di jalan. Iya om, itu anaknya tetangga. Giliran anak kita di rumah, goblok memang ini anak ini. Rugi saya lahirkan kamu. Andai saya tahu begini, saya tidak lahirkan kamu. Gimana? Marah boleh, tapi jangan maki. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak bentor. Ditabrak betul beca. Kalau marah, doakan yang baik. Aku, mudah-mudahan kau jadi hafiz. Anakku, mudah-mudahan kau jadi pengusaha beriman. Itu sumpahnya ibu-ibu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Kasih nama yang baik. Jangan kasih makan barang haram. Yang ketiga, kasih teladan. Awas ya, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 15 menit kemudian dia panggil anaknya, nak, sini dulu, kau pergi belikan saya rokok. Ada perokok di sini? Ada?
saya doakan kalian sembuh dari rokok. Biasa saya lihat itu orang perokok kayak orang beleng-beleng. Ini aja kerjanya. Sekali-kali kokunya. Kasihan itu uangmu 30.000 kau buang-buang. Hei, yang perokok saya doakan kalian sembuh merokok. Nggak jalan otakku Ustaz kalau nggak merokok, bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu kalau siang. Kalau kau pikir rokok baik, panggil anak istrimu merokok pagi-pagi bareng-bareng. Saya doakan kalian berhenti merokok. Kalian bapak-bapak bakar uangmu 30.000 satu bungkus kali 30 hari, berapa duitmu habis hanya untuk bakar-bakar? Hah? Ibu-ibu senang suami berhenti merokok? Nah, dengar itu istrimu. Lebih baik niatkan malam ini saya berhenti merokok, saya mau sumbang masjid. Mas Diki ada yang tanya saya, dia bilang, Ustaz, di sorga ada enggak rokok? Ada, tapi kau ambil apinya di neraka. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Satu yang bisa menolong kita dikubur, anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu jangan malu kalau anakmu jual bensin di pinggir jalan tapi dia rajin berjamaah di masjid. Tidak ada gunanya anak jadi pejabat tapi maling uang negara. Tidak ada anakmu bermartabat disebut di televisi setiap hari, ujung-ujungnya di penjara karena maling uang rakyat. Biarkan anakmu tambal-tambal ban walau dia sarjana, dia cuma jual-jual bensin di pinggir jalan, tapi uang yang dia makan uang halal. Tiba masuk waktu sholat dia datang di masjid. Masya Allah. Senin Kamis dia puasa, dan siapa dia doakan selalu? Bukan dirinya, tapi siapa yang selalu doakan? Orang tuanya. Ya Allah, berikan kesehatan orang tua saya, wafatkan dia dalam keadaan Islam. Itulah anak yang soleh dan soleha. Syukur-syukur kalau dia jadi pengusaha dermawan. Alhamdulillah, jadi pejabat yang baik, bersih. Maka ibu doakan anaknya. Gimana cara doakan anaknya? Pendek, ini doa langsung dari Allah, diajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ibu suapi anaknya. Mama nak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak yang sudah sekolah, peluk dia, dekap dia mau pergi sekolah, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah, peluk lagi dia, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau tidur, usap kepalanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dia tanya, apa sih itu mak? Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh dan soleh. Ada kemanakan saya bu, sudah mau maghrib masih main bola di lapangan. Saya patur, sudah mina, ayo sini berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Pas azan maghrib masih juga dia main bola. Terpaksa Ustaz saat masuk lapangan. Saya bisik telinganya bu, Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis bu. Wih, heran semua orang lihat saya. Hebat betul itu Pak Ustaz. Dia cuma bisik kemenakannya, menangis langsung kemenakannya. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit.
supaya dia tahu bahwa salah ada sanksinya. Kalau dia berprestasi, kasih pujian. Ibu-ibu dan bapak sekarang, begitu anaknya minta duit langsung dikasih. Tidak salah, kasih dulu pekerjaan supaya dia tahu bahwa dapat uang itu mesti bekerja. Pak, saya membayar. Tenang nak, gampang. Kewajibanmu belajar, kewajibanku bayarkan itu uang sekolah. Tapi kau isi bak dulu, kau bersihkan dulu taman, kau siram dulu itu bunga-bunga yang ada di depan. Besok saya kasih kau duit 50.000. Jangan langsung mau dikasih, bapaknya ndak mau, ibunya datang membela. Apa gunamu kerja? Anakmu cuma minta 50.000, kasih itu. Memang ini kau suami tidak cocok ini jadi orang tua.